Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore Pak. Baik, kita masuk ke materi 11 ya. Materi 11 itu pembahasannya tentang communication skill, profesi, dan inteligensia ya. PowerPoint-nya sudah bisa terlihat dan terbaca. Sudah Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, jadi komunikasi ini sangat penting ya di dalam profesi, kemudian di dalam pekerjaan, lingkungan, ya, kemudian dalam bisnis, dalam presentasi, meeting, klien, dan dalam organisasi, dan ya bisa dikatakan komunikasi ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, ya, baik di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kampus, dimanapun tentunya komunikasi yang terpenting ya. Jadi komunikasi ini tidak hanya sekedar kita dalam berbicara ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat hidup ya komunikasi itu tidak hanya di tempat kerja, tempat usaha, tetapi juga bersama dengan teman, keluarga ya. Jadi jika kita memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka sangat bagus ya, karena komunikasi skill ini sangat penting ya bagi kita. Baik bagi saya, bagi semua manusia yang ada hidup di dunia ini, tentunya keterampilan komunikasi secara efektif sangat diperlukan agar tidak terjadi miskomunikasi ya di dalam kita melakukan komunikasi, agar kita berkomunikasi tidak menyinggung perasaan orang lain yang kita ajak komunikasi. Jadi komunikasi skill ini sangat penting bagi kita. Ya, apalagi dalam era saat ini, di era digital ya. Jadi sangat penting sekali kita melakukan komunikasi dengan berbagai alat era digital saat ini ya. Di mana komunikasi di sini merupakan kegiatan ya, mentransfer informasi dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu orang ke orang lain. Itu komunikasi bisa berupa suara, kemudian bisa berupa tulisan, ya, tulisan dengan menggunakan media cetak, buku, majalah, email, ya, dan juga bisa secara visual. Ini menyampaikan dengan foto, grafik, ataupun bagan, atau juga dengan nonverbal. Nonverbal di sini dengan menggunakan bahasa tubuh, isyarat dan nada suara, ya. Nah, tentunya dengan kita memiliki keterampilan komunikasi yang baik, ya, dapat membuat aspek sehari-hari kita juga menjadi lebih profesional, ya. Jadi sangat vital sekali kita memang harus menguasai komunikasi. Nah, skill apa saja ya yang kita butuhkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan komunikasi skill kita ya. Yang pertama adalah interpersonal communication skill. Di sini adalah keterampilan interpersonal. Keterampilan yang kita gunakan ketika kita terlibat dalam melakukan suatu komunikasi yang tatap muka ya, antara satu dengan yang lain atau komunikasi secara langsung ya. Kemudian verbal communication, di sini komunikasi lisan. Ya, ini tidak berbeda jauh dengan komunikasi interpersonal ya, di mana komunikasi lisan ini secara langsung komunikasi dengan kita langsung berkomunikasi dan bertatap muka langsung, tidak ada jarak, kemudian tidak ada juga peralatan yang membatasi ya.
Kemudian nonverbal, ya, communication nonverbal. Di sini komunikasi yang dilakukan dengan perantara alat, ya, misalnya seperti telepon, handphone, video call, ya, dan memiliki jarak, ya. Kemudian listening, di sini mendengarkan. Nah, keterampilan komunikasi sangat vital, ya. Nah, ketika kita berkomunikasi, kita itu menghabiskan 45% dari waktu kita untuk mendengarkan. Nah, kebanyakan orang itu mendengarkan begitu saja, ya, tanpa diresapi dan dihayati. Tetapi, ya, jadi pada saat kita berkomunikasi, baiknya kita mendengar dulu lawan bicara kita, jadi kita bisa mengetahui maksud dan tujuan dari pembicaraan yang disampaikan. Kemudian kita juga dalam situasi misalnya kalian dalam mempersiapkan presentasi. Nah, di situ tentu ada presentasi skill-nya, kemudian bagaimana menulis, ada kemampuan writing skill-nya, ya. 4 komponen penting, ya, di dalam kita melakukan komunikasi, yaitu adalah pertama sekali adalah mendengarkan. Nah, ya, mendengarkan di sini bagaimana kemampuan kita dalam mendengarkan itu sangat diperlukan dalam hal membalas, bereaksi, dan memberikan umpan balik. Jadi tanpa kita mendengarkan dengan baik, tentu komunikasi yang dilakukan, percakapan yang dilakukan tidak efektif. Ya, misalnya kita lagi berkomunikasi, misalnya ada 3 orang gitu, ya. Nah, tiba-tiba kita berkomunikasi ajak, nah yang satu lagi sibuk misalnya main handphone atau pikirannya lagi kemana, lihat kemana. Terakhir komunikasinya tidak berjalan efektif, ya. Kemudian berbicara. Nah, berbicara di sini bagaimana kita dapat berbicara dengan jelas, dengan sangat menentukan efektivitas individu, ya, baik di lingkungan kerja maupun di kehidupan sehari-hari, ya. Nah, jadi cara berpikir kita itu akan tercermin dalam cara kita berbicara dan memilih kata yang tepat, ya. Kemudian ketiga adalah membaca. Nah, jadi membaca ini bagaimana dapat kita mencakup hal keinginan kita untuk belajar, ya. Ya, untuk meningkatkan kualifikasi keterampilan, ya, itu membantu juga jalur kesuksesan kita. Jadi misalnya kita kurang nih keterampilan membaca atau kurang membaca, ya, tentunya tentang perkembangan terbaru di bidang. Nah, tentunya itu dapat mempengaruhi kita dalam berkomunikasi misalnya tentang teknologi yang terbaru saat ini. Nah, tentu lawan bicara kita menyampaikan hal-hal yang terbaru sedangkan kita masih kurang paham. Nah, di sini tentunya kita harus mempersiapkan diri kita juga, ya, jadi banyak membaca. Kemudian kemampuan berbicara dalam bentuk tulisan. Nah, kita juga diminta harus bisa menguasai seni menulis, ya. Itu berguna untuk kita berkomunikasi secara efektif, ya. Karena kenapa seni menulis? Karena nanti kalian juga mempersiapkan tulisan untuk bisa lulus S1, ya, dari sisi skripsi, kemudian untuk lulus S2 dari sisi tesis, kemudian S3 detersasi, semuanya itu adalah menulis, seni menulis, ya. Jadi ya bisa harus dilatih dari sekarang, ya. Nah, kita masuk ke inteligensi, ya, di mana inteligensi ini berasal dari bahasa Inggris, ya. Nah, inteligensi ini dari bahasa Latin berarti memahami, ya, aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu, ya. Ada beberapa pengertian inteligensi, ya, menurut